itu memang salah. Nah, itu juga bisa ya dengan cara itu. Tapi di sini saya tidak mendeskripsikannya. Saya kira cukup sekian rekan-rekan. Kalau saya bawakan contoh-contoh lain lagi, nanti akan mempersempit peluang rekan-rekan untuk mengajukan contoh-contoh pertanyaan yang salah karena sudah saya contohkan kan di sini. Jadi ini contoh yang konkret dan baru saja 1 bulan yang lalu ya ini. Jadi saya tuh berharap contoh-contoh itu yang memang sedang berkembang di publik gitu sehingga logika kita itu berguna ya, bukan sekedar teori-teori ya yang rumit dipelajari dan rumit juga diterapkan. Baik, kita kembali sekarang, stop, masuk lagi ke slide. Oke, kalau gitu kita masuk ke nomor 10 saja ya. Ke slide ke-10. Oh enggak, masih ada satu yaitu baik dan buruk nih ya. Jadi kalau misalnya ya Rabbi bil Mustafa kalau dianimasikan kurang lebih kan begini ya perjalanan alur pembahasan kita. Bicara benar dan ada yang baik. Lalu bagaimana membedakannya sudah. Lalu kita mencari kriteria. Ada pertanyaan benar. Bagaimana mengidentifikasinya? Maka perlu kriteria. Bagaimana menggali kriteria itu? Yaitu dengan kembali ke pertanyaan. Yaitu apakah pertanyaan itu? Jadi unik ya, gampang rekan-rekan. Apapun menggali kriteria itu sama dengan membuat pertanyaan mengapa, kenapa pertanyaan ini benar gitu ya. Itu dijawab dengan apakah pertanyaan, dengan apakah. Dan dari apakah kita mendapatkan data, yaitu ini datanya. Lalu kita urai ya data yang terdiri dari 3 kata ini, permintaan, pernyataan atau statement, meminta dan keterangan. Kita urai keterangan ini fungsinya apa untuk tahu, untuk memastikan, untuk sadar dan masih ada 2 lagi ya. Ini singkat saja. Lalu pertanyaan kita berikutnya apa sih pernyataan? Nah, pernyataan itu konstruksi SP ya, subjek dan predikat. Dari sini kita bisa temukan kriteria internal yaitu non inconsistency SP. Berikutnya kriteria berikutnya ini adalah kriteria internal. Dari sini lantas terinspirasi mungkin nggak ada kriteria atau inkonsistensi eksternal ya ternyata mungkin yaitu dengan membandingkannya bukan di antara subjek predikat pertanyaan itu sendiri tapi satu paket pertanyaan itu kita bandingkan dengan asumsi dengan dasar pertanyaan itu muncul ya dan bisa ya silakan. Ada pertanyaan Pak di chat Pak. Oh, kalau bisa, ya coba. Mengapa Tuhan tidak bisa menciptakan makhluk yang sempurna? Coba, ini contoh ini ya. Ini kita tidak sedang membahas jawabannya ya. Sedang mengamati pertanyaannya. Apakah pertanyaan yang diajukan ini satu contoh pertanyaan yang salah atau satu contoh pertanyaan yang benar atau sedang menguji secara umum kita nggak tahu nih pertanyaan ini benar apa salah. Coba kira-kira menurut Mas Reza sendiri posisi Anda ketika memposting pertanyaan di chat ini merupakan contoh yang salah atau memang belum tahu ya posisinya juga ingin didiskusikan oleh rekan-rekan. Silakan. Ya, saya melihatnya itu Pak Amar itu contoh yang salah begitu ya. Oke ya. Kebalikan dari kalau gitu tolong dijelaskan apakah bisa dijelaskan dengan 2 kriteria itu atau Mas Reza bisa menjelaskan salahnya pertanyaan ini dengan kriteria yang lain supaya bisa dapat kita yang ketiga nih kan ada pengembangan. Dan mohon rekan-rekan menyimak supaya juga bisa mengomentari apakah sudah tepat penjelasannya ataukah tidak. Ya, karena gini,
pertanyaan yang benar itu adalah pertanyaan yang mengandung konsistensi asumsi. Ketika kita mengasumsikan Tuhan itu adalah sempurna, maka pada saat yang sama, selain Tuhan pasti tidak sempurna. Lalu mengapa ditanyakan, kenapa Tuhan tidak menciptakan selain dia yang sempurna kayak dia? Nah, jadi kita amati Mas Reza tadi itu menunjukkan pertanyaan ini salah dengan argumen, yaitu kriteria kedua ya, kriteria eksternal ya. Mari rekan-rekan kira-kira bagaimana? Ini ada peluang nggak menjadi pertanyaan yang benar? Untuk kemudian kita berikan kepada filosof atau kepada teolog untuk menyelesaikannya. Minimal kita sudah berkontribusi membuat pertanyaan, yaitu separuh jalan, separuh ilmu ya. Nisful ilm itu soal yang benar ya, pertanyaan yang benar itu separuh ilmu ya, bukan pertanyaan sembarang pertanyaan yang benar itu separuh ilmu. Jadi membuat pertanyaan itu harus dengan ilmu, gak bisa tidak dengan ilmu. Dan seperti inilah kita ternyata pertanyaan-pertanyaan itu perlu diverifikasi terlebih dahulu, dan agak rumit juga ya. Jadi bagaimana tadi juga ada argumen dari Mas Reza. Mengapa Tuhan tidak bisa? Tuhan di sini maksudnya Tuhan yang maha bisa. Kok jadi tidak bisa ya ketika dibandingkan ketika dia menciptakan makhluk yang sempurna. Nah, ini kontradiktif ini sepertinya ya. Tuhan yang maha bisa, apakah tidak bisa dia menciptakan makhluk yang sempurna? Saya jadi dari bahasan Mas Reza, saya bisa memahami dan tampaknya seperti itu ya. Nah, mungkin perlu saya catat ya, kadang-kadang subjek itu bukan tunggal, bisa dia tersusun. Tuhan yang maha sempurna itu kan tersusun. Tuhan yang sempurna. Subjeknya juga bisa tersusun. Apa itu? Menciptakan, tidak bisa menciptakan makhluk yang sempurna. Itu ada berapa kata sudah. Nah, yang dimaksud dengan konsistensi internal, kriteria internal, yaitu tidak adanya inkonsistensi internal, bukan hanya antara subjek dan predikat, tetapi antar unsur-unsur dalam subjek juga atau unsur-unsur dalam predikat. Jadi kalau dalam predikatnya juga keliru, maka ya sudah keliru gitu ya. Dalam predikatnya. Misalnya begini ya. Di sini ada kata makhluk yang sempurna. Perlu kita tanya, yang dimaksud dengan sempurna ini apa? Apakah sempurna untuk makhluk atau sempurna untuk Tuhan? Maksud sempurna di sini apakah kesempurnaan makhluk atau kesempurnaan Tuhan? Paham ya? Ini menjadi kontradiktif ya. Penjelasan tadi dari Mas Reza itu bisa dipahami. Kalau yang dimaksud dengan sempurna di sini yaitu sempurna Tuhan ya, kesempurnaan Tuhan. Artinya begini, kalau direkonstruksi, mengapa Tuhan tidak bisa menciptakan makhluk yang sama sempurnanya dengan Tuhan sehingga dia menjadi Tuhan gitu ya? Ini kontradiktif gitu di dalamnya. Karena yang namanya sempurna yaitu Tuhan salah satu kesempurnaannya dia tidak diciptakan. Ya kalau sudah ada realitas yang merupakan ciptaan diciptakan oleh yang lain, pasti dia tidak sempurna. Sesempurna apapun dia, sudah ada cacat besar, yaitu dia produk yang lain ya. Jadi ini perlu dipahami makna sempurna. Ini sebagai contoh rekan-rekan, kalau kita mau mengamati redaksi apapun, maka dibongkar aja kata-katanya satu-satu ya, diamati satu-satu pelan-pelan. Jangan-jangan masalahnya ada di satu kata, termasuk diantaranya yaitu sempurna sini. Tapi kalau yang dimaksud dengan sempurna di sini, ya, yang dimaksud sempurna di sini yaitu makhluk yang sempurna ya dalam kapasitasnya sebagai makhluk. Artinya kita ganti yaitu akibat yang sempurna. Yaitu tidak ada masalah ya. Ada makhluk yang sempurna, full dia sebagai makhluk Tuhan, ya, tidak ada kekurangannya. Murni dia makhluk Tuhan, hamba semurni-murninya hamba. Itu kan manusia yang sempurna ketika dia menjadi hamba hanya di hadapan Tuhan.
Itu hamba yang sempurna. Jadi ada hamba yang sempurna ketika pikiran, hati, kehendak, kemauan, keinginan, dan segenap tindakannya itu hanya kepada Tuhan saja. Itu kepada Tuhannya saja, tidak dibagikan kepada dirinya, bahkan apalagi kepada orang lain, ya. Tidak didefinisikan oleh dirinya sendiri, apalagi didefinisikan, didikte oleh orang lain. Maka hamba yang seperti itu dalam tasawuf itu hamba sempurna, abdun kamil, insanun kamil, manusia sempurna. Jadi pertanyaan ini juga tetap keliru, ya. Kalau kita maknai makhluk sempurna ini, Pak, kita maknai sebagai makhluk. Enggak bisa kok. Mengapa Tuhan tidak bisa menciptakan makhluk yang sempurna? Siapa bilang bisa, gitu. Ini pertanyaan keliru, karena memang ada makhluk yang sempurna, bukan tidak bisa, bisa. Karena yang dimaksud dengan sempurna di sini yaitu sempurna dalam kapasitas makhluk sebagai makhluk, ya. Yakni kesempurnaan makhluk. Bisakah Tuhan menciptakan kesempurnaan makhluk? Oh ya bisa, gitu. Bukan tidak bisa. Terima kasih Mas Reza. Ada lagi lain rekan-rekan mungkin ada pertanyaan? Entah, kita tidak perlu bahas kamera lah. Walhasil sudah ada 2, 3. Ya, nanti lain kali kamera bisa tampil lagi. Terima kasih Bu Sri Mulyani yang sudah mengingatkan kita semua. Ya, ini kan regulasinya kalau online begini, ya. Jadi nanti diupayakan untuk juga kameranya aktif. Nih saya aktif Pak kameranya, cuman nggak tahu nih, cuma hitam doang gini, gimana cara settingnya nih? Oh iya ya. Saya udah integrasi kamera, udah nggak tahu nih. Ya, mari kita lanjut aja ya. Nah, ini sudah, saya kira ada lagi rekan-rekan, kita masuk saja ya ke pertanyaan yang baik sekarang. Kalau pertanyaannya sudah dianggap benar, sudah benar, terverifikasi, ternyata benar, lantas bagaimana kita memproses pertanyaan itu? Nah, memproses ya, menindaklanjuti pertanyaan itu. Maka di sini ada norma lain, yaitu baik. Artinya pertanyaan yang benar itu diproses, ditindaklanjuti, diolah dengan baik. Diolah yaitu ya proses tadi, karena proses maka perlu tahapan-tahapan, ya. Jadi yang dimaksud dengan baik yaitu prosedural, mengikuti prosedurnya. Karena prosedur pasti ada tahapan, nggak ada prosedur nggak ada tahapan, ya. Proseduralnya ini ada tahapannya. Nah, dari sinilah, jadi kalau ada orang bertanya apa sih pertanyaan yang baik, itu sesungguhnya dia sudah mengasumsikan bahwa dia bertanya yang baik berarti dia bertanya tentang tahapan-tahapan. Karena bicara tentang prosedur, apa sih pertanyaan yang prosedural, itu pada tahapan sebelumnya ada asumsi, yaitu adanya tahapan-tahapan. Jadi kalau asumsi awalnya misalnya nggak ada tahapan pertanyaan itu, lalu orang bertanya, apa sih prosedur pertanyaan, itu menjadi kontradiktif, ya. Menjadi tidak benar. Ini contoh saja ya, contoh pertanyaan yang salah. Di antaranya misalnya kalau ada orang bertanya, orang percaya bahwa pertanyaan itu nggak ada tahapan-tahapannya. Lalu dia bertanya selanjutnya, apa sih prosedur pertanyaan itu? Nah, ini kayaknya bertentangan dengan kriteria, ya, konsistensi eksternal, yaitu dengan asumsinya sendiri. Ada masalah gitu pertanyaan itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pertanyaan yang baik dan yang dimaksud dengan baik yaitu prosedural, maka kita bisa urai pertanyaan ini atau kita rekonstruksi ya pertanyaan tadi itu dengan apakah tahapan-tahapan pertanyaan. Pertanyaan yang sudah benar ya, tahapannya apa? Kalau ternyata demikian tahapan-tahapannya, maka pertanyaan yang baik yaitu mengikuti prosedur ini. Mengikuti tahapan-tahapan itu. Karena ada tahapan, maka poin kedua ya, maka tahapan prosedur itu ada awal dan ada akhir, ya. Ada awal dan
ada akhir. Prosedur nggak bisa diacak-acak ya. Mana yang awal diakhirkan, yang akhir diawalkan, yang tengah diakhirkan atau diawalkan itu nggak bisa. Kalau memang lebih dari 3 tahapan. Maka berikutnya minimal prosedural ini tahapannya ada 3 di sini ya. Apakah, adakah, dan mengapa. Ini ada di ilmu logika kita ada, tetapi sekali lagi ya, mereka menjelaskan ini dalam rangka apa materi ini. Mereka menyebutkannya bahwa usul matalibi salah satu ulim, matlabuma, matlabuhal, matlabulim. Pokok ilmu pengetahuan itu ada 3. Jadi inti dasarnya itu ada 3, yaitu apakah, adakah, dan mengapa. Lalu mereka bilang juga untuk meneliti maka memulailah dari apakah, kemudian lanjutkan dengan adakah, dan akhir tuntaskan dengan kenapa, dengan mengapa gitu. Tapi ini penjelasan untuk apa? Sekali lagi ya, tidak ada penjelasannya. Saya kira itu penjelasannya terkait dengan pertanyaan yang baik, bukan pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang benar. Artinya bagaimana kita memproses pertanyaan yang sudah terverifikasi bahwa pertanyaan itu benar, diproses bagaimana secara baik, artinya secara prosedural ya. Baik, sebaliknya ya rekan-rekan, pertanyaan yang buruk yaitu ketika mengolah pertanyaan yang baik, yang benar secara tidak prosedural, yaitu acak-acakan. Maka hasilnya menjadi rancu ya. Hasilnya menjadi rancu, bahkan bisa jadi falasi ya, penipuan berpikir. Nah, lalu apakah tahapan-tahapannya? Nah, ya, tahapan-tahapannya apa? Ini pertanyaan yang baik. Disinilah logika bekerja, rekan-rekan. Maksudnya dari awal juga kriteria itu sudah kita peroleh. Itu kriteria itu menjadi kaidah-kaidah ya, bisa ditempatkan sebagai kaidah logika bertanya, yaitu ada 2 minimal, dikembangkan menjadi 3 juga bisa. Tahapan berpikir, artinya bagaimana tindakan berpikir itu berlangsung, mulainya dari mana dan berakhir di mana. Nah, di sini ada 3 tahapan. Sudah tadi diuraikan. Maaf, ini kita sudah di pertemuan keberapa ya? Mas Ahmad ingat nggak kita di pertemuan keberapa ini? Mas Agus? Yang kelima apa yang keenam ini? Hari ini? Kayaknya kita yang ke-6 ya. Ini pertemuan ke-6 sepertinya ya. Yang ke-6 kayaknya ya, Pak. Kayaknya ya, Pak. 6, Pak. Ya, 6, Pak ya. Ya, ke-6 ya. Berarti ke-7, selesai ke-7 kita akan ada UTS ya, UTS. Berikutnya ini ya, pokok pertanyaan itu dalam logika klasik itu hanya ada 3, sehingga para ulama, sarjana-sarjana, bapak-bapak ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam, mereka mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan 3 alat tanya kunci ini. Kuncinya ini 3. Tetapi lantas oleh para filosof, ini sebenarnya di logika ini ya adanya, karena memang bagian dari tahapan berpikir. Nah, pembahasan mukaddimah pengantar ilmu logika itu ada ini. Walaupun tidak semuanya ada. Kalau di sumber-sumber berbahasa Indonesia, logika berbahasa Indonesia, saya tidak menemukan. Saya pribadi tidak menemukan ada buku logika berbahasa Indonesia yang disusun oleh orang Indonesia. Ya. Dia menjelaskan 3 tahapan ini sejauh yang saya lihat. Mungkin rekan-rekan ada menemukan satu karya logika berbahasa Indonesia oleh orang Indonesia yang dia juga menjelaskan tahapan ini. Tapi di logika klasik itu ada ya, di logika klasik. Jadi dalam tradisi kita pun logika umumnya sekarang ini juga kurang sudah tidak lagi disinggung, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Parsi, apalagi yang bahasa Inggris gitu. Nah, tapi kalau di logika-logika klasik itu masih ada ya, sampai
mantikul manzumah itu ada. Di Syarhul Munawwarah saya tidak menemukan ya. Di Sulam al Munawwarah saya tidak menemukan ini ada 3 tahap ini. Tetapi sekali lagi oleh para filosof ini lantas diurai lebih lanjut ya kepada 6. Nah, kepada 6. 1, apakah pertama? Yang kedua, apakah kedua? Apakah kedua? Tetapi urutannya nanti begini ya. Adakah pertama dan adakah kedua? Urutannya ya seperti ini dari atas ke bawah ya prosedurnya. Memulai dari apakah pertama, berlanjut ke adakah pertama, lalu tahapan ketiga apakah lagi, tapi apakah kedua. Lalu setelah tuntas apakah kedua, baru adakah kedua. Nah, adakah kedua ini bisa dikembangkan macam-macam ya. Jadi kalau rekan-rekan mengapa, lalu kalau udah mengapa apa kira-kira? Lalu mana pertanyaan berapa, bagaimana, kapan, di mana ya dan lain sebagainya itu berada di mana? Nah, itu berada di adakah kedua ya. Nah, seperti pertanyaan tentang waktu ya, kapan, pertanyaan tentang tempat, di mana, pertanyaan berapa jumlah, dan pertanyaan keadaan, nah, bagaimana ya proses itu ada di adakah kedua. Rekan-rekan bisa menambahkan yang kelima karena masih garis masih di bawah ya, silakan ditambahkan. Kalau ada ide silakan di sini nanti saya bubuhkan. Nah, kalau yang aktif di jurnalisme tentu saja ya bisa memperkaya ini pertanyaan-pertanyaan ini. Berikutnya tentang mengapa. Mengapa pun ada 2 ya. Ada mengapa pertama, ada mengapa kedua. Di logika klasik ya saya membandingkan supaya rekan-rekan kalau mau mencari gitu ke logika klasik kedua, Anda tidak akan menemukan ada apakah pertama, kedua, ketiga itu ya karangan saya sendiri di sini. Tetapi pengembangannya mereka ya begini ya. Apakah dibagi 2? Ada 2, ada syarhul isim mereka nyebutnya gitu ya. Ada syarhul haqi, ada ta'rif ya. Ada syarhul isim, ada ta'rif. Maka syarhul isim definisi kata itu apakah pertama, sementara ta'rif itu definisi apakah kedua ya. Jadi itu istilah teknis yang di sana rekan-rekan ya. Juga mengapa 1, mengapa 2 nggak ada di sana. Alimul awal, limul tsani itu nggak ada ya. Mereka menyebutnya mengapa kedua itu mengapa sebab dan mengapa akibat. Kok mengapa akibat gitu? Iya nanti ada penjelasannya. Cuma ini untuk sederhananya saja ya, mengapa 1, mengapa 2. Nah, dari sini bisa kita simpulkan atau kita perpendek saja pertemuan kita, tahapan atau prosedur berpikir, sehingga bagaimana berpikir itu berlangsung secara logis. Pertama-tama memulai dari apakah pertama, lalu masuk, kalau sudah tuntas ya, masuk ke adakah pertama, sudah tuntas berikutnya masuk ke apakah kedua, berikut sampai masuk ke mengapa pertama dan mengapa kedua. Sehingga dengan gambaran seperti ini akan tampak berpikir yang tidak prosedural, berpikir buruk, yaitu berpikir yang acak-acakan, ya. Tidak diproses sesuai tahapan. Ya belum apa-apa langsung dia nanya kenapa. Sebentar dulu udah ngerti belum nih apakahnya gitu ya. Karena mengapa itu sudah tahapan penilaian ya, meminta pertanggungjawaban. Tapi kalau apakah itu meminta pengertian, ya, meminta penjelasan, meminta keterangan, meminta apa lagi ya, deskripsi saja. Maka deskripsi dan pemahaman itu lebih dahulu daripada argumentasi dan penilaian. Apakah tahapan pertama apa dan bedanya dengan apakah kedua, lalu ditengahi dengan adakah pertama, itu akan menjadi materi dasar kita ya, berlogika bahasa. Ya, logika kita ini kan logika bahasa, atau juga tidak jauh berbeda atau minimal banyak samanya dengan filsafat analitik.
dalam satu pengertian. Nah, 3 dalam satu pengertian, karena ada pengertian lain dari filsafat analitik. Ya, kadang-kadang filsafat analitik itu sebagai doktrin atau sebagai sistem pemikiran, ada kalanya filsafat analitik itu sebagai metode. Nah, yang mirip logika ini mirip dengan filsafat analitik dalam pengertian filsafat analitik sebagai metode. Nah, ini ada bait syair yang kebetulan bukan dari Sulamun Naurok, ya kan. Sulamun Naurok itu buku logika yang berupa bait-bait syair. Tapi bukan hanya Sulamun Naurok aja yang menuangkan materi-materi logika dalam bentuk bait-bait syair yang tentu saja rumit, ya, karena sangat terbatas, ya, dibatasi oleh ketukan dan struktur yang seperti ini dengan rima-rima yang harus dipatuhi. Tapi juga ada karya lain, ya, yaitu Al-Manzumah. Bukan hanya logika dibuat dalam bahasa puisi, tetapi juga filsafat oleh Mullah Hadi Sabzawari, ya, dituangkan dalam bahasa puisi. Nah, Mullah Hadi Sabzawari memulai logikanya dengan satu bait syair ini. Usul matalibi thalathatun ulim. Matlabu ma matlabu hal matlabulim. Nah, jadi kalau kita di pesantren, nadoman gitu ya, baca ilmu dengan bait-bait syair, kurang lebih salah satu cara membacanya di Jawa Timur itu begitu, ya. Kalau di Sunda kayaknya nggak begitu. Ustadz Adi Hidayat sempat membawakan bait-bait syair Alfiah Ibnu Malik, ya, dengan cara membaca yang khas juga di kalangan pesantren-pesantren Jawa Barat. Tapi yang nadoman yang saya bawakan itu yang Jawa Timuran gitu ya. Usul matalibi thalathatun matlabu ma matlabu hal matlabulin. Sehingga jangan kaget kalau banyak santri kiai, ya, yang hafal Alfiah Ibnu Malik, karena cara mereka menghafalkannya yaitu dengan nazoman tadi itu, ya, dengan langgam tadi itu. Dan kenapa para ulama kita membuat menuangkan materi-materi ilmu pengetahuan bahkan yang rumit-rumit itu dalam bahasa puisi? Karena diantaranya untuk mudah dihafal, Yang kedua, lebih singkat, ya, karena hafalan kan kalau panjang-panjang capek juga, tapi kalau disingkat-singkat lebih mudah. Baik, ini saja materi penyimpangannya. Nah, silakan kalau ada yang kelima itu ditambahkan, selain kapan, di mana, berapa, bagaimana, kira-kira ada lagi apa enggak, silakan, ya. Nah, berikut ini. Rekan-rekan, nomor 8, atau kalau di saya itu 11. Yang tampak di layar ini sebetulnya seluruh materi logika bahasa yang akan kita pelajari, ya inilah, hanya segini. Dan bukan seluruhnya, bukan ada yang di sini aja, tapi hanya ini saja, ya rekan-rekan. Hanya bagian kata ini saja, ya. Lalu ke bawahnya, adakah kita tidak bahas? Apakah kedua tidak kita bahas? Yaitu apakah terminologi tidak kita bahas? Karena ini ada di ilmu logika. Nah, jadi ilmu logika konvensional yang bertebaran di buku-buku itu, ini menyoroti apakah yang kedua ini, ya. Mereka lebih fokus pada ini. Mereka kurang, bukan berarti sama sekali tidak ada. Sangat-sangat kurang, ya, membahas apakah pertama. Padahal menurut saya apakah pertama itu sangat efektif, ya. Bukan hanya kegunaannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bahkan dalam percakapan, terutama sekali di dunia kita sekarang, dalam bermedia sosial, dalam berdiskusi, dalam berdebat, ya, juga berfungsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga sejauh pengalaman saya, mengoptimalkan teknik-teknik dalam menjawab apakah pertama itu selanjutnya bisa, ya, membantu kita untuk menjawab apakah kedua. Jadi di terminologi pun bisa ini, ya, bisa berguna, berfungsi. Nah, sebelum kita berusaha menggali terminologi esensinya atau deskripsinya,
Dengan jalur ini saja sudah bisa kita peroleh. Bahkan lebih lanjut, kita bisa sampai ke ujungnya, yaitu ke mengapa, ya, mengapa pertama. Walaupun tidak ke mengapa kedua. Mengapa pertama bisa dijangkau dengan apakah. Ini menarik sekali, ya. Jadi kalau misalnya filsafat itu oleh sebagian orang, entah benar atau tidak, tapi oleh sebagian pakar, seperti kalau tidak salah ya, oleh Martin Suryajaya, didefinisikan filsafat itu yaitu bertanya. Lantas yang kedua, kalau bertanya, lantas apa pertanyaannya dalam filsafat? Ya, karena ya, ilmu lain juga bertanya gitu. Bertanya tentang mengapa. Nah, kalau memang mengapa, lantas bagaimana memprosesnya? Saya tidak menemukan keterangan di situ, di videonya. Tapi logika kita ini bisa menjelaskan. Salah satu cara yang efisien, murah meriah, dan efektif, itu dengan memulai dari apakah. Maksimalkan saja, upayakan saja. Kerahkan segenap kekuatan kita untuk menjawab pertanyaan apakah pertama, maka pada akhirnya kita akan bisa memperoleh jawaban mengapa pertama. Dan itu sudah kita lakukan ya, rekan-rekan. Sudah kita lakukan barusan tadi, yaitu ketika kita membahas yang ini ya. Yaitu terkait kita membahas kriteria. Apa sih kriteria yang benar, pertanyaan yang benar itu? Sebetulnya itu pertanyaannya begini, mengapa pertanyaan ini benar dan mengapa pertanyaan itu salah? Ini kan kata mengapa, pertanyaan mengapa. Tapi lantas kita tuntaskan dengan kembali ke awal, yaitu dengan pertanyaan itu sendiri apa? Apakah pertanyaan itu? Jadi dengan apa? Apakah? Lalu kita urut ke bawah sampai akhirnya kita temukan konstruksi SP. Dari sini kita bisa mengambil, ya, menarik satu kesimpulan yang merupakan kriteria benar salahnya suatu pertanyaan. Nah, jadi kita sebetulnya nanti di 6, 7 sampai 8 pertemuan itu hanya membahas kata ya, apakah leksikologis dan etimologis, berat ke bawah, dan sisanya yaitu latihan-latihan. Baik, ada pertanyaan rekan-rekan? Ini gambarannya sudah jelas ya, akan kemana? Akan kemana? Nah, untuk itu saya akan jelaskan sekelumit ya tentang peta jalan semester kita, sisa semester kita ini begini ya. Dan dengan demikian juga postur logika atau anatomi dan posturnya itu jelas ya, logika bahasa kita itu begini, cuma segini aja gitu. Jadi ini sangat simple, praktis ya, tidak rumit ya. Saya jamin tidak rumit, tidak banyak. Pertama, logika yang kita pelajari itu terkait dengan definisi, maka tidak ada hubungannya dengan inferensi. Tetapi apakah tidak sama sekali tidak berguna? Tidak ada hubungannya ya. Tapi apakah berguna atau tidak pada inferensi? Sangat berguna. Sangat berguna. Inferensi itu yaitu di tahapan penilaian, itu ada di mengapa dan adakah. Ini sangat membantu. Bagaimana itu di inferensi ya. Tapi kalau definisi itu apakah. Dan apakah itu sekali lagi ada dua. Apakah pertama, ya ini. Ada apakah kedua. Ya, sisa 10 menit ini saya hanya akan menggambarkan ini saja. Ya. Rekan-rekan, definisi yang biasa kita dengar, lalu kita pelajari di logika klasik, logika konvensional, itu berfungsi dua. Ya, fungsinya ada dua. Jadi kenapa kita mendefinisikan? Untuk apa kita mendefinisikan sesuatu? Tujuannya dua, definisi itu. Pertama, diferensiasi. Yang kedua, identifikasi. Nah, ini sesuai dengan urutannya, yaitu pertama-tama mendefinisikan hanya dalam rangka untuk membedakan sesuatu yang sedang kita definisikan dengan yang lain. Beda saja, sekedar untuk beda saja. Ya. Misalnya begini, laki itu apa sih? Laki itu bukan perempuan. Nah, ini masih sebatas diferensiasi. Kalau kita definisikan manusia, misalnya binatang berpikir itu sudah definisi untuk manusia. Tapi fungsinya apakah sebatas diferensiasi atau lebih
tinggi lagi dari itu, bahkan identifikasi. Apa sih bedanya? Diferensiasi pertama-tama yaitu definisi yang hanya bisa terlaksana dengan kita membandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan lelaki dengan cara diferensiasi hanya sekedar tujuannya untuk membedakan sajalah gitu ya. Ini maka perlu kita bandingkan dengan yang lainnya yaitu perempuan. Sehingga minimal definisi lelaki itu dia bukan perempuan. Jadi bukan perempuan itu sudah definisi. Hanya sekedar membedakan saja. Indonesia itu apa sih? Misalnya ya. Indonesia itu negara Asia, misalnya gitu. Nah, ini negara Asia sudah definisi untuk Indonesia. Lantas fungsinya sejauh mana? Hanya sekedar diferensiasi atau dia juga identifikasi. Jadi identifikasi ini tahapan yang lebih canggih ya. Tahapan yang lebih dalam. Sementara diferensiasi masih permukaan. Tapi itu penting juga, nggak apa-apa, harus ditampung ya. Nah, dengan kesadaran seperti ini, jangan ragu-ragu kalau kita memberikan definisi yang kelihatannya abal-abal. Nggak apa-apa, sampaikan dulu ya kepada anak kita, kepada anak didik kita ya. Kalau kita agak rumit-rumit, ya pakai yang cara yang gampang tadi itu. Ya, seperti kita mendefinisikan lelaki apa? Bukan perempuan. Bukan perempuan itu salah satu teknik, nanti akan kita ketahui ya cara itu, akan kita pelajari. Nah ini jadi diferensi itu yaitu teknik definisi hanya untuk membedakan sesuatu dari yang lain. Caranya dengan juga mempertimbangkan, mengamati yang lain itu, lalu kita melihat relasinya ya, yaitu melihat perbedaannya. Yang kedua, identifikasi. Bukan hanya diferensi, kita mau sesuatu itu sendiri pada dasarnya apa sih? Terlepas yang lain itu ada atau tidak ada. Sehingga definisi ini yang tujuannya untuk identifikasi, dia tidak lagi membandingkan dengan yang lain. Dia tidak lagi juga melibatkan yang lain sebagai fokusnya dia untuk mendefinisikan sesuatu tersebut. Tapi dalam definisi identifikatif, dia berusaha menggali identitasnya, kan identifikasi itu dari identitas ya. Menggali identitasnya sesuatu itu sendiri. Jadi kalau ada pertanyaan ingin mendefinisikan apakah lelaki, tidak perlu kita tidak lagi kita menimbang-nimbang perempuan. Udah kita lupakan. Ini lelaki ini sendiri apa? Gitu ya. Dan itu lebih sulit. Tentu saja itu lebih sulit karena sepertinya arah-arahnya hendak menggali esensinya ya, esensinya. Esensinya dia sendiri itu apa? Nah, ini lebih berat ya. Nah, logika konvensional, mereka itu punya ambisi besar, sangat ambisius ya, para logikawan itu. Bahkan di tahapan definisi, bagaimana definisi itu identifikatif ya, menggali identitasnya, yaitu esensinya. Karena itu ada ini ya, nah ini rekan-rekan, ini ada esensial. Ada esensial. Dan di sini ada polemik besar ya, polemik besar di kalangan para filosof yang logikawan atau logikawan yang filosof. Sebetulnya mungkin nggak sih manusia menggali esensi sesuatu? Kalau tidak mungkin, maka identifikasi ini perlu ditinjau ulang. Identifikasinya sejauh mana? Apakah bisa menjangkau esensi sesuatu atau sebatas deskripsi saja? Ya, deskripsi saja. Nah, ini juga ada pembahasan filosofisnya. Kalau berminat ya bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Mungkin pada pertemuan yang akan datang melalui satu pertanyaan berikut ini. Mungkinkah, ini pertanyaan filosofis, epistemologis, mungkinkah manusia mengetahui esensi sesuatu ataukah tidak? Atau dengan kata lain, apakah esensi sesuatu bisa diketahui oleh manusia ataukah tidak? Bila bisa diketahui, maka logis kita berupaya mendefinisikan sesuatu ya dengan identifikasi, sangat logis ya. Dan wajar kita lantas mempelajari teknik-teknik definisi yang ada dalam logika konvensional untuk bahkan sampai menjangkau esensi sesuatu. Sehingga dalam contoh-contoh misalnya
manusia adalah binatang berpikir. Binatang berpikir di sini definisi esensial. Itu menurut logikawan. Ya. Dari mana kita tahu? Ya kita dengan menganalisis makna, lalu membagi makna ke dalam beberapa, di antaranya kepada jenis, kepada genus dan diferensi, lalu dan lain sebagainya, kepada lima konsep universal. Begitu. Tapi kalau misalnya jawaban kita negatif, yaitu manusia tidak bisa menjangkau esensi sesuatu, seperti yang dinyatakan oleh para filosof besar, mulai dari Ibnu Sina sampai Sodrul Muta'allihin, ya, Mula Sadra, maka jelas semua teknik-teknik definisi yang ada dalam logika konvensional yang dirumuskan untuk menggali dan menjangkau esensi sesuatu menjadi sia-sia. Karena dasarnya sudah tidak mungkin. Ya. Jadi kalau kita tanya bagaimana cara menggali, merumuskan cara-cara, teknik-teknik, definisi esensial, terminologi esensial. Ini pertanyaan yang salah. Mengapa? Kalau kita percaya sebelumnya bahwa esensi itu tidak bisa diketahui. Loh, dari awal esensi itu tidak bisa diketahui, tidak usah bertanya lagi caranya bagaimana, gitu. Tapi untuk orang yang percaya esensi itu bisa diketahui, maka tetap konsisten dengan pertanyaan, lantas caranya bagaimana, gitu ya. Ini salah satu contoh pertanyaan yang benar dan pertanyaan yang salah, yaitu dengan menggunakan kriteria eksternal, membandingkan dengan asumsi sebelumnya. Nah, jadi rekan-rekan, ini definisi itu bagaimana cara menjelaskan sesuatu. Ini karena ada definisi 1, berikutnya ada definisi 2, ya, yaitu apakah, kok definisi mana ini? Apakah 3, apakah 2, asumsi-asumsi. Nah, ini yang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan nyampe ke sini. Mungkin kalau tidak nyampe juga tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Silakan rekan-rekan. Jangan tanya dulu, saya mau jelaskan selanjutnya ke bawah. Nah, jadi definisi itu yaitu bagaimana menjelaskan sesuatu, yaitu bagaimana mendiferensi sesuatu, atau lebih canggih lagi, lebih ambisius lagi, bagaimana mengidentifikasi sesuatu. Caranya bagaimana? Bagaimana itu bertanya tentang cara. Ya. Ini sudah teknis, ini logika masuk. Sudah teknik-teknik logika. Ini juga cara ya, bagaimana cara berpikir, bagaimana. Ada 3 cara. Pertama dengan kata, yang kedua dengan makna, yang ketiga dengan objek. Cara menjelaskan sesuatu bisa dengan menggunakan kata. Atau yang kedua, dengan menggunakan makna. Dan yang ketiga dengan menggunakan objek contoh. Misalnya begini, matahari itu apa sih? Matahari itu apa? Maka untuk logika konvensional dia akan mendefinisikan matahari itu dengan makna, yaitu dengan konsep. Sebentar dulu, matahari itu dia berada pada genus apa? Oh, dia planet, gitu misalnya ya, planet. Maka kita pasang dulu, matahari adalah planet. Lalu apa lagi? Karena banyak planet, maka dia akan berpikir diferensinya apa? Ya, berpikir diferensiasi. Yang membedakan dengan matahari yang lain, dengan planet yang lain. Misalnya planet yang merupakan poros, misalnya ya. Oh, yang lain juga poros. Misalnya bumi kan poros untuk bulan. Lalu apalagi yang bersinar? Oh, juga bintang lain bersinar. Lalu tambahin lagi dan menyinari yang lain. Terus ya untuk membedakan sampai dapat identitasnya. Nah, itu cara ya bagaimana terminologi bekerja ya dengan makna ya. Menjelaskan sesuatu dengan makna, dengan konsep-konsep baik yang umum lalu dicarikan juga yang khususnya. Ada pula dengan objeknya. Matahari itu apa sih? Ya kita bawa aja dia keluar siang ini ya, pagi ini. Tuh. Itu matahari misalnya. Nah, menunjukkan objek itu sudah definisi, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya dalam perdebatan kitab suci fiksi ya, terjadi ketegangan. Nah, itu kita ingin mendapatkan kejelasan dari Rocky Gerung misalnya, kitab suci yang Anda maksudkan dalam
testimoni Anda bahwa kitab suci itu fiksi, ini kitab suci itu yang mana gitu ya? Apa? Coba tolong definisikan. Ya, salah satu caranya Rocky Gerung bisa aja membawakan buku ya, satu buku yaitu kitab, yaitu ini loh Injil atau ini misalnya Al-Qur'an, bisa. Itu sudah definisi. Dan nanti akan kita kembali ya, definisi itu akan menjadi gampang sekali kan? Gampang. Tapi nanti akan kita amati selanjutnya, yaitu tepatnya di sini ya. Itu juga bisa kita jadikan acuan di sini. Nah, tepatnya itu di definisi kata. Ada kalanya enggak, kita mendefinisikan dengan kata saja. Matahari itu apa sih? Matahari itu yang mentari, misalnya. Apalagi, itu contoh ya, dengan kata. Nggak apa-apa dengan kata. Dari mana kita memperoleh definisi kata itu? Nah, itu macam-macam ya. Utamanya dari kamus. Karena itu apakah pertama masuk ke tahapan pertama yaitu leksikologis ya. Ini kemudian selesai leksikologis kita masuk ke etimologis. Selesai. Kalau mau melanjutkan silakan saja dengan definisi makna yaitu terminologis itu ada di logika konvensional yang tidak akan menjadi bagian dari materi logika pengantar di semester ini. Dari saya cukup sekian rekan-rekan.